Ini namanya otak yang menghubungkan otak kanan dan kiri. Kalau bahasa medisnya corpus callosum. Tidak usah dihafal ya Bu, cuma asal tahu saja otak yang di tengah itu. Perempuan lebih tebal. Perempuan lebih tebal 30%. Karena lebih tebal itulah maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Betul Bu? Ibu biasa gendong anak, masak, suapi anak satu lagi, kakinya pegang di lantai, pantatnya tutup lemari. Itu kita Bu perempuan. Siapa yang bisa bawa mobil di sini? Sering bawa mobil, suapi anak di samping, dengar murotal, ya, masih bisa balas telepon, masih bisa pasang alis. Nah itu kita perempuan. Kenapa? Karena otak tengah perempuan lebih tebal. Laki-laki lain, Allah Ta'ala ciptakan otak tengah laki-laki lebih kecil atau ya tidak lebar, ya lebih sempit 30%. Karena lebih kecil, lebih sempit, maka laki-laki otaknya cepat konsentrasi kalau mengerjakan sesuatu di depannya. Maka laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit, otaknya tambah konsentrasi, pendengarannya menurun. Itulah makanya laki-laki lebih senang mengerjakan satu pekerjaan sampai selesai. Itu perbedaannya dengan perempuan. Perempuan bisa lebih dari satu pekerjaan. Laki-laki senang satu pekerjaan. Bahkan pada saat laki-laki itu sedang mengerjakan sesuatu, misalnya baca koran, ya, nonton TV, pegang gadget, di atas 10 menit laki-laki tidak mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Makanya sering ibu-ibu panggil suaminya yang sedang nonton TV atau pegang gadget lebih dari 1 kali. Betul Ibu? Saya juga begitu, kalau suami nonton TV saya panggil namanya ya. Kadang-kadang saya panggil ayah atau mas. 1 kali itu dia tidak dengar. Ibu-ibu, bapak, kalau sudah panggil suaminya 1 kali tidak dengar, panggilan kedua suaranya naik setengah oktav. Mas, gitu. Kadang tidak dengar juga. 2 kali tidak dengar, langsung 7 oktav. Mas. Itu bapak-bapak pasti nengok kan, lihat istrinya. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Isa, kenapa istri-istri kalau manggil itu matanya melotot? Saya bilang itu panggilan ketiga Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, cuman bapak nggak dengar karena sedang konsentrasi. Begitu juga anak laki, siapa pun. Coba angkat tangan, berapa kali dipanggil anak laki? Itu perempuan, sukanya begitu. Karena utara selatan bingung dia. Ya Allah, ya paham ya? Ibu pernah nggak? Misalnya ibu bermalam di hotel, keluar pintu hotel, ibu bingung di mana liftnya, itu kadang bolak-balik, ya, itu sering kayak gitu, ya, paham ya? Jadi kalau ibu misalnya kasih arahan kepada suami, terus suami bingung, yang betul ini mana, kanan atau kiri? Ibu langsung diam dulu sebentar, oh kanan gitu, ya, ya. Baik, sekarang itu tadi perempuan, Allah kasih otak tengahnya tebal supaya bisa membantu suami atau mendampingi anak-anak, mendampingi suami mengerjakan lebih dari 1 pekerjaan. Itu tandanya bahwa memang perempuan diciptakan untuk mendampingi suami dan anaknya, ya. Laki-laki apa? Laki ada di otak tengah, coba pegang dulu pertemuan 2 alis. Ini nih Ibu. Di dalam ada segitiga. Ini saya mohon maaf masih pakai bahasa Latin. Karena ini kesepakatan internasional bicara anatomi tubuh untuk dokter-dokter pakai bahasa Latin. Tapi ini perlu disosialisasikan, ya. Tidak usah dihafal, yang penting ibu tahu. Ada di tengah otak segitiga Allah ciptakan. Ilmuwan menamakan hipotalamus. Apa Bu? Oh bagus, masya Allah, pintar. Mantap. Pulang pengajian dari sini ngomong di rumah hipotalamus. Oh dahsyat. Biasanya pulang taklim bahasa Arab, ini kenapa bahasa Latin? Ini ciptaan Allah.
Yang kasih nama hipotalamus itu hanya ilmuwan saja. Dia hanya kasih nama karena dia meneliti. Ya. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan juga ada hipotalamusnya. Hanya bedanya apa? Hipotalamus laki-laki lebih lebar. Lebih lebar 2,5 kali. Ya, lebih lebar 2,5 kali. Kalau ini yang biru-biru ini hipotalamus laki-laki, perempuan hanya sekecil ini saja. Nih, kecil ini. Apa fungsi hipotalamus? Sebetulnya banyak, tetapi ibu, khususnya ibu ya, harus hafal 4 ini. Pulang dari talim harus hafal 4. Yang belum berkeluarga, mana yang masih jomblo-jomblo fisabilillah, angkat tangan. Mana? Masya Allah. Ini persiapan, di atas ada jomblo? Oh, di atas. Ini persiapan untuk berumah tangga ya? Iya, baik. Laki-laki 2,5 kali dari perempuan. Apa fungsi hipotalamus? 1, pusat menjaga keamanan. Lebih besar siapa, laki-laki atau perempuan hipotalamus? Berarti laki-laki lebih jago menjaga keamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena Allah ciptakan hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Itulah makanya laki-laki yang melindungi keluarganya, melindungi istrinya, melindungi anaknya, melindungi rumahnya, melindungi keamanan ekonomi. Kalau suami ibu berada di jajaran pemerintahan, melindungi negara, itu memang jagonya laki-laki. Karena laki-laki hipotalamusnya lebih lebar ibu, maka laki-laki di bawah sadarnya selalu ingin dianggap pahlawan oleh istrinya. Ibu, latihan mulai sekarang. Setiap suami datang, ibu dalam hati bilang, ya Allah, pahlawan aku datang. Bu Novi bisa ya? Bisa begitu? Saya sampai saat ini latihan bu. Kalau suami datang, ya Allah, pahlawan aku datang. Tuh, 1. Di luar sana, di tempat kerja, para suami mungkin tidak dianggap oleh mitra kerjanya, tidak dianggap oleh pimpinannya, tidak masalah dia. Tapi kalau sampai tidak dianggap oleh istrinya, dia sedih bukan main. Walaupun tidak bisa bilang karena cuma 7.000 kata. Dia tidak bisa bilang sama kita, sayang, ya. Jarang itu laki-laki. 95% laki-laki yang menjadi suami susah bilang sayang pada istrinya. Susah bilang aku cinta padamu. Cuman 5% suami yang sudah bisa begitu. Suami ibu yang mana? Yang 5% apa yang 95%? Yang sudah bisa bilang sayang, aku cinta padamu, Masya Allah, itu suami luar biasa. Pasti rajin taklim, pasti rajin baca sirah Rasulullah, ya, karena Rasulullah panggil istrinya seperti itu. Tapi yang belum pernah, tidak pernah ibu dengar kata sayang, aku cinta padamu, itu biasa saja. Karena masuk 95%. Jadi suami itu cuma 2, biasa atau luar biasa, udah, ya. Jadi kalau ibu merasa, suami saya tidak pernah dia bilang sayang dan tidak bilang cinta padaku, masuk 95%. Tidak apa-apa, tidak usah berduka, ya. Oke, nah, apalagi laki-laki karena pusat menjaga keamanan, maka dia mau di rumahnya barang-barangnya dijaga. Kursi makannya, ibu, kursi makan suami tidak ganti-ganti kan? Itu terus kan? Ah, itu sudah betul. Sudah betul itu. Gelasnya khusus, ada? Ah, sudah betul. Piringnya khusus, ada? Betul. Sendok garpunya, sendoknya khusus, betul. Kalau perlu kursi makannya ibu jaga. Kalau ada tamu duduk di situ, saya begitu. Kalau ada tamu duduk di kursi makan suami, saya bilang apa? Pak, maaf, ini kursi suami saya. Kata tamu-tamu, maaf Bu Aisyah, dia pindah. Bahkan kalau anak-anak saya saja duduk di kursi makan bapaknya, saya suruh pindah. Nak, kursi makan ayahmu nak. Kamu nanti kalau udah jadi bapak dapat kursi juga. Sudah. Laki-laki gampang itu, nggak usah calon-calon sudah dapat kursi dia di rumah. Ya, iya. Suatu ketika saya tidak tahu kalau suami saya ada di belakang. Saya pertahankan kursinya bu. Kursi ayahmu nak, jangan duduk sini nak. Kursi ayahmu nak, duduk yang lain. Kursi ayahmu nak. Suami saya di belakang. Dalam hatinya apa? Kursiku saja dijaga.
apalagi yang lainnya. Oh. Walaupun Pak, waktu saya lihat muka suami, mukanya rata. Tidak ada senyum. Tapi saya tahu dia pasti senang. Kenapa? Hidungnya kempas-kempes. Oh. Karena laki-laki memang mukanya rata. Jadi ibu harus tahu. Suami senang sama ibu itu jarang senyum, tapi senang dia. Karena memang mukanya rata. Karena hormon testosteron itu mukanya rata laki-laki. Ya, jangan dikira karena ibu menjaga hartanya dia akan senyum terus sama ibu. Enggak begitu laki-laki. Mukanya wibawa, muka wibawa gimana sih rata? Nanti ketahuan lihat hidungnya. Paham ya Bu? Untuk itu juga Bu, karena laki-laki pusat menjaga keamanan, maka hati-hati. Saya dulu sering bertengkar gara-gara suami mau antar pergi saya ke tempat kerja atau kemana saja. Dia bawa mobil toh? Tapi tidak dapat itu tempat. Tidak dapat itu tempat. 2 kali putar-putar salah. Ibu-ibu kalau cari alamat tidak dapat alamat, apa yang dikerjakan? Bertanya. Apa saya bilang sama suami? Ayah, pinggir. Dia tanya, mau apa? Pinggir. Pas pinggir, buka jendela, maaf, ada tukang parkir, saya tanya kan, Mas, jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, ibu lurus, bundaran kedua belok kanan. Saya bilang sama suami, ayah, lurus, bundaran kedua belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Rupanya laki-laki Bu, tidak suka dikasih begitu. Dia merasa istrinya lebih percaya laki-laki lain dibanding dia. Maka ibu kalau mau tanya alamat, minta izin sama suami. 2 kali putar-putar tidak dapat alamat, lah baru ibu tanya, ayah, saya bantu tanyakan alamat ya. Kalau dia bilang tidak usah nih. Enak juga jalan-jalan. Karena dia tidak suka dibegitukan. Itu saya juga baru tahu Pak. Masya Allah. Atau misalnya ibu, pernah ibu bapak bawa mobil, ibu di samping. Ada motor lewat kan? Bapak langsung rem dia, shit. Dan laki-laki biasanya saking tegangnya dia mengumpat. Kurang ajar itu motor, kan gitu ya. Dia marah sama motor. Dia tambah marah lagi kalau istrinya bela motor itu. Sudahlah Pak, barangkali barangkali dia buru-buru. Kata suami saya, barangkali. Memang kau kenal? Tidak. Ibu tidak usah bela motor itu karena memang dia salah. Ibu bela juga dia tidak dengar. Lebih baik ibu bela suami. Jadi suami bilang tidak ada matanya motor itu. Betul, tidak ada matanya motor itu. Bela suami dong. Kan dia udah ngerem. Kita selamat kan? Iya. Kalau perlu bilang terima kasih. Alhamdulillah ya Allah ayah. Untung hebat sekali kau ngeremnya. Laki-laki. Walaupun mukanya rata. Tapi hidungnya kempes-kempes. Itu sering bertengkar. Siapa pernah begitu Bu? Jangan juga ibu pada saat suami mengumpat, ibu langsung istighfar. Suami menyangka istrinya mau rukyah dia. Lebih baik ibu saja yang istighfar. Astagfirullahaladzim. Insya Allah istighfar keempat bapak ikut ibu. Jadi laki-laki jangan disuruh. Saya mulai tahu setelah itu tidak pernah suruh suami. Nah biarin aja ya. Bahkan kalau dia bilang dia cerita apa, saya dukung dia. Ya, itu mobil itu gak ada matanya. Iya Mas, gak ada matanya dia ya. Betul, saya dukung. Ini bukan komporin, bukan pompa, dukung. Kalau kompor adalah, ayo kita kejar. Nah, itu baru kompor. Ini cuman dukung. Karena laki-laki ingin didukung oleh istrinya, karena hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Sekali lagi, bapak-bapak itu cemburu kalau ibu cerita-cerita laki-laki lain. Walaupun laki lain itu ustadz, walaupun laki lain itu pendakwah. Saya pernah ibu, waktu zaman-zamannya Agim, tahu Agim? Dulu ya, setiap habis ikut kajian Agim, suami di rumah di kursi saya bilang, ayah, kata Agim, ceritalah sayang. Pertama dia cuma, minggu depan lagi, ayah, kata Agim. Minggu ketiga, ayah, kata Agim.
Minggu keempat apa dia bilang? Kamu kawin saja sama Aagim. Terus saya bilang, kenapa baru bilang sekarang? Dia punya istri kedua. Terlambat sudah. Ibu ya? Iya. Sekali-sekali boleh tapi jangan ulang-ulang. Ya. Saya sudah bilang kemarin ya, misalnya lihat gambar atau ganteng sekali ustadz ini, suami saya langsung paham ya? Ya.